Dan mari kita mulai untuk match kedua kita. Onyx melawan Alter Ego. MPL Arena mana semangatnya? Wow, tadi aku dengerin gemuruh Alter Champ, gemuruhnya Sonic. Mereka benar-benar memberikan semangat yang tidak mau kalah. Ya, dan yang pasti MPL Arena full house ya untuk Full di match house kedua hari hari ini. ini. Dan yang pasti untuk early game pressure dan langsung dimainkan oleh Keyboy membuat Rasi mau nggak mau harus bermain lebih aman. Ya, dan pressure-nya dari Alter Ego. Ini trio mid yang biasanya diandalkan ya. Untuk ngasih pressure ke arah lawannya. Udah kita lihat. Tapi Suns pun menjawab itu semua kok Wawa. Iya, udah lihat betapa banyaknya memang ya untuk firmness yang dipakai kali ini. Ada di Kufra dan juga di Fredrin. Sedangkan untuk emblem tanknya juga. Wah. Dua-duanya punya emblem tank. Jungler dan juga roamer. Jadi tebel. Durasi adalah yang dimainkan oleh Onyx dan Alter Ego. Onyx bawa tim Quantum Charge ya. Tim Quantum Charge betul. Ya, 4 player di sana yang menggunakan Quantum Charge, tapi ingat, dengan Kairi yang menggunakan hero utility, ini bakal menjadi hal yang merepotkan juga untuk Rasi bisa mempick up salah satu pemegang retribution dari Onyx. Ya. Iya. Dan Pai sendiri juga tadi ada ngebawa ke arah Imperial sendiri, lalu dia juga ada bawa satu emblem untuk bikin dia lebih sustain, lebih defensif. Jadi menurut aku Pai punya dari segi damage untuk early, mungkin dari fire missile-nya. Tapi Boot juga harus berhati-hati. Kali ini Kairi udah memberikan pressure di area atas dan Piragarmo dari Pai belum pecah begitu saja. Namun Rasi masih coba untuk memberikan backup juga ke arah Pai. Belum ada yang tumbang, belum ada first blood. Namun ada game fact by Grab tentunya Radit. Iya, dan line up Onyx melawan Alter Ego saat ini adalah line up terkuat Onyx pada season 12. 3 kali bermain dengan win rate 100% Om. Wow, ya strong line up memang. Tapi ini akan menjadi ujian juga karena Alter Ego mereka mendapatkan cukup banyak hero nyaman mereka ya sekarang. Iya, sama-sama dapetin hero nyaman lah ya sebenarnya untuk dari kedua belah tim. Apalagi dari Suns juga ngebawa Faramis yang gimana timnya bakal lebih sustain. Tapi Boot sudah ngebuka satu buah Black Dragon Form mengajar ke arah backline-nya. Tapi Pai bakal coba untuk menahan Kairi di area depan. Dan Turtle yang berhasil diamankan oleh Kairi. Rasi Putumbang bakal coba dipaksa di fight Keyboy ada reject karena dua pemain. Tapi kali ini Udil bakal tertahan di area depannya dan bakal gak dikasih pulang sama sekali. Dua pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Wow, itu team fight yang bagus banget buat Onyx ya. Meskipun sebenarnya ada gangguan dari Last Insanity, tapi Keyboy, apa yang kamu lakukan terlalu jauh untuk bisa menghilangkan nyawa dari Pai? Tenang, masih ada pasir. Yes. Gufratu. Ya, dan sementara memang tim fight tadi Turtle bisa diambil oleh Onyx, tapi dari Alter Ego mereka berusaha untuk membayar. Sally Boy berusaha untuk nge-cut creeps dari jungle Onyx tadi. Ya, dan lihat ya gimana cewek udah mulai masuk juga ke mid lane untuk bisa mendapatkan farming yang lebih optimal. Meninggalkan gold lane dia, tapi yang kita tahu dengan mobilitas yang tinggi, meskipun kali ini Rasi coba untuk mengganggu pergerakan dari cewek. Iya, tapi Rasi sendirian dan tidak mau terlalu overcommit juga sebenarnya dari Rasi karena dia tahu backup terlalu jauh dari pemain-pemain Alter Ego. Dan kalau kita melihat dalam prediction 2 suara untuk Alter Ego dan Onyx masih mendominasi tentunya. Iya, tapi untuk kontes di area river sana sepertinya belum coba ada yang melakukan pick off demi pick offnya. Masih menunggu momentum saja sambil nunggu adanya spike power dari mid laner baik Alter Ego ataupun Onyx. Oke, tapi satu item yang penting untuk Nino sudah selesai tadi ya. Satu Windtalker yang sudah diamankan. Jadi akan ada extra movement untuk menambahkan lagi pasif dari retail. Cepat ya. Ya, selain daripada memang memakai sprint dan juga quantum charge. Oke, dan Keyboy menahan Sally Boy di garda depan. Rasi belum dapetin juga nih. Dia pengen nyari satu target yang sebenarnya lebih pas untuk bisa ditendang. Tapi ternyata Nino bakal coba mundur terlebih dahulu. Kairi bakal coba memaksakan Keyboy. Memang Tidal Revenge gak mengenai siapapun. Tapi Rasi tertarik dengan adanya Shadow Stampede dari seorang Suns. Dan cewek belum mengeluarkan satu buah Blazing Duetnya karena tiba-tiba kelihatannya memang belum terlalu yakin untuk Onyx sendiri. Iya, dan itu benar-benar energi eruption yang bagus dari Kairi ya. Bisa mendekat ke arah Nino dan membuat Nino setidaknya terkena pokingan damage meskipun di bagian bawah Blazing Duet terpaksa membuat Nino mundur ke area tertentu. Tapi cewek tidak mau memaksakan juga, hanya ngepok aja ke arah Ninonya. Biar Nino sebenarnya bakal recall tapi Keyboy di garda depan ternyata terculik. Meskipun ke altarnya dibuka sama Suns namun tadi tidak mengenai ke arah seorang Keyboy. Ya terlalu jauh ya tadi positioningnya dan untuk turtle yang kedua. Nah, ini masih di hold dulu tapi sementara bisa dipegang oleh Alter Ego. Piragarmo gak ada tapi ternyata ada satu buah Dragon dari seorang Rasi. Namun kali ini Kill Altar menyelamatkan hidup dari pemain-main Alter Ego yang dikopi oleh seorang Udil. Masih mau lebih tapi ternyata sepertinya Alter Ego mereka dipaksa untuk meng-reset dari turtle-nya. Ya, dan timing dari Kill Altar tadi membuat Boots-nya bisa untuk survive juga. Dan untuk turtle yang kedua berhasil diamankan oleh Sally Boy. Ya, 1-1 kali ini turtle berhasil diamankan oleh Alter Ego dan teamfight yang hampir aja dipaksakan sama Onyx.
Namun ternyata mereka tahu chance mereka untuk bisa mengkontes dan terlalu jauh tim fight-nya. Ini nggak bisa dipegang sama Onyx karena Keyboy tadi juga baru muncul setelah dia tumbang. Ya, dan ingat kan kalau misalnya di match ini, kedua junglernya ini adalah top retributions di week yang keempat. Yang pertama dipegang oleh Kairi dan yang kedua disusul oleh Chellyboy. Ya, tapi sementara memang ada tim fight ya di area dari Turtle tadi. Kita melihat bagaimana cewek juga ini punya spacing untuk bisa mendapatkan farm dia tadi. Ambil di mid dan juga ambil di goldnya dan bahkan bisa ngusir pulang Nino ke belakang. Ya, dan yang jadi problem adalah dengan Purify yang dibawa sama cewek ya, dia bakal lebih susah lagi nantinya untuk bisa ditangkap oleh Rasi. Jadi mau gak mau, informasi dari Purify itu adalah harga yang mahal yang diterima oleh Alter Ego. Tapi Rasi cukup menyeramkan. Wow, Keyboy masuk dengan satu buat Tyrant Revenge. Memang belum ada Tyrant Rage yang follow, tapi cewek masuk dengan Blazing Duet. Tapi sementara Town Connect ke arah Liboy, Kairi tidak akan terlalu berkomit. Rasi bakal coba mundur saja, mendapatkan sedikit vision untuk pemain-pemain dari Alter Ego dan Kairi. Terlalu strong menjadi garda depan untuk Onyx. Ya, lihat gimana HP dari Kairi yang gak terlalu bisa ke-poking sama player-player dari Alter Ego dan Alter Ego Esports. Ini sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan gold yang tadi sempat tercipta di angka 1000 poin. Iya, dan memang ada Blazing Duet yang tadi sempat kita lihat ya dilepaskan oleh cewek. Tapi berkat Tortoise Poisons juga. Iya. Dan mungkin dengan satu steal life plate ini membuat ya Chellyboy masih bisa kembali lagi dan cukup aman tadi dia. Iya, meskipun tadi Blazing Duetnya ke arah single target ya. Cuman damage-nya gak terlalu masuk ke tubuh dari Chellyboy. Iya. Dan sekarang Nino juga dapat scene space yang cukup banyak sih menurut aku di area bawah. Meskipun rotasi dari cewek ini lebih kelihatan agresif ya untuk join team fight bareng sama pemain-pemain Onyx. Tapi masalahnya Alter Ego aja dengan space yang diberikan ke arah Nino belum bisa untuk jebulin turret di area bawah. Iya, tapi lihat gimana pergerakan dari cewek yang kali ini di menit yang ke-6 dia unggul 500 gold di atas Nino dan di area mid lane Udil coba untuk dipasarkan untuk mundur dan bermain lebih aman. Kalau Altar sudah mulai di copy, jadi untuk tim fight jangka panjang tentunya Alter Ego mereka punya jaminan di tangan Udil selama Udilnya tidak tumbang. Tapi tentunya turtle ketiga yang akan coba dikontes oleh kedua belah tim. Kairi masuk kali ini bersama dengan Keyboy, tapi Pai mengusir dengan fire missile tentunya. Sementara Rasi, ternyata datang selamat, tapi ternyata berhasil diamankan oleh Onyx. Bakal coba dipaksa tim fightnya kalau memang udah dibuka, tapi Keyboy masih punya flicker. Di flicker balik sama-sama Rasi dan cewek datang dengan satu ball blazing 2, tapi tim fightnya terpecah. Kairi bertahan di area depan, Gus bakal coba untuk mengcover, tapi ternyata Udil tumbang. Dan Rasi pun hilang begitu saja. Cewek masih mau lebih, bakal coba dikejar. Pai bersama dengan Chellyboy harus mundur dari Pai yang memang gak punya Viraga Armor, tapi cewek pun tidak akan memaksakan team fight yang berkelanjutan untuk Onyx. Ya, di sisi yang bagus sebenarnya untuk menghindari team fight tapi di bagian top lane. Top lane Pai kali ini Viraga Armornya masih bisa bertahan ternyata Pai. Wow. Oke, itu tipis banget ya. Tapi ini pastinya jelas. Cewek juga selain daripada dia tadi membantu untuk team fight, dia sudah melakukan rotasi untuk pindah tempat. Yang tadi di bottom lane sekarang sudah di top lane dan bahkan ini bisa head to head berhadapan dengan Pai yang sebentar lagi Viraga Armornya akan pecah. Dan mari kita lihat untuk instant replay tadi. Memang sedikit tertinggal ya untuk cewek, tapi inisiasi juga dari Onyx ketika mereka membuka ada Black Dragon Form dari Boots yang di belakang cewek sudah mulai menyusul. Jadi terjepit dari Alter Ego dan mau gak mau mereka harus kehilangan dua pemain. Ya, itu harga yang cukup mahal mereka bayarkan, di mana Turtle itu yang menjadi pembuat nantinya Onyx semakin kuat lagi, tapi di bagian bawah. Chellyboy bisa keculik sendirian dia, tapi Rasi mencoba datang untuk membackup, tapi Chellyboy masih punya turtle pisan. Dan bahkan Rasi menendang ke arah Sans, kali ini masih punya kelautan. Berdatang dan bahkan cewek masuk dalam blazing 2. Dua pemain hilang, Petrify Connect. Dan bahkan hilang dua pemain dari Alter Ego Esports. 3 bahkan di tangan dari Rasi yang harus hilang juga. Tapi kali ini Keyboy masih mencoba untuk mengejar ke arah Pai. Cewek tidak mau pulang ternyata. Tapi ternyata tidak mau memaksakan juga karena Kairinya bersama dengan Keyboy di sini udah kelihatan low banget. Ya, itu inisiasi yang bagus dari Boots, terutama untuk bisa menekan lini belakang dari Alter Ego Esports. Tapi baik lagi di bagian tengah, Nino. Nino mencoba untuk mempertahankan turret di area mid. Masih bisa, tipis banget tapi akhirnya berhasil dijebolkan untuk Onyx kali ini. 3 turret sudah diamankan oleh Onyx. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul. Chellyboy bakal coba buka map terlebih dahulu, memberikan vision yang cukup terang untuk Alter Ego Esports. Dan Rasi, memang dia bisa untuk nendang ke arah satu pemain yang cukup efektif ya sebenarnya untuk ditumbangkan. Yep. Tapi masalahnya ketika dia coba nendang ke arah Sans, ke altar ini langsung di-pop up sama Sansnya. Ya, dan ya itu memang adalah keunggulan dari Faramis sendiri meskipun memang cloud altarnya bisa diambil ke Udil. Dan sisanya sekarang setup team fight di area dari Lord. 3-2 memang biasa dimainkan oleh Alter Ego, tapi sekarang mungkin dengan keunggulan 2 level dari sisi retribution damage-nya Onyx jelas memegang keunggulan tersendiri. Ya, ini bakal cukup susah untuk bisa diantisipasi menurut aku, tapi ada 2 pertempuran di mana cewek di sana. Cewek diselamatkan dengan ada 1 buat ke altar di tangan Sans, dipaksa menggunakan ke altar terlebih dahulu.
Dan untuk event berikutnya, ini Suns mungkin harus menunggu ke altar yang kedua. Iya. Tapi apakah Alter Ego mereka bisa untuk memaksimalkan hal tersebut? Kyrie sudah berani tentunya untuk mengadu Retribution bersama dengan Sally Boy. Tapi yang cukup mengganggu adalah Pai. Pai mengusir semua pemain-pemain dari Onyx dari area rerumputan. Dan sepertinya Pai harus ditumbangkan terlebih dahulu atau at least memecahkan Vira Garmor di tangan dari seorang Pai. Tapi Rasti conceal dan nendang ke arah Boots kali ini. Duel Trigger memang connect tapi Petrify dari seorang Boots juga connect dan bahkan Boots tumpang di tangan seorang Pai. Masih mau lebih, cewek mulai datang. Masih ada Blazing Duel tapi sepertinya belum mendapatkan satu timing yang tepat. Keyboy mencoba untuk menculik ke arah Nino. Nino terpaksa harus di cover. Tapi Pai bakal mencoba untuk ditahan oleh Keyboy. Sementara di sisi lain dari ceweknya. Damage dari Nino cukup perlu di respect. Dan bahkan kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Lordnya karena berhasil diamankan oleh Onyx. Wow, itu gap 2 level yang akan membuat Onyx jauh lebih diuntungkan menurut aku dari segi Battle of Retribution yang meskipun inisiasi yang bagus dilakukan pada saat Bootsnya terpick off. Ya karena memang cukup ngeri ya tadi. Iya. Dari item yang sudah dimiliki juga oleh Nino, ini udah bisa memberikan damage. Hasclaw-nya ada. Windtalker bersama dengan Berserker tadi, satu hit saja ke cewek. Dia harus kehilangan 2 bar HP dia. Dia langsung balik lagi pakai BMI-nya. Ya, dan tadi waktu dia mau keluar buat mau kasih damage gak jadi. Dia Iya. langsung lari lagi karena ngeliatin kan. Ninonya udah mulai maju tadi mendekat. Untungnya 2 level tadi pengaruh untuk poin damage retribution. Plus dia ada Hasclaw juga dari Nino. Jadi kalau meskipun memang ditargetkan sama Onyx, dia sendiri masih bisa sustain lah dengan basic attack yang dimiliki. Tapi kali ini Onyx akan berfokus untuk bermain secara objektif terlebih dahulu. Dan Kyrie, ini pemain yang luar biasa tentunya dengan retributionnya. Jadi menurut aku Alter Ego Esports mereka juga harus dapetin timing yang pas untuk mengkontes objektif yang sedang dipegang oleh Onyx. Iya, dan menurut aku dengan membawa Irithel serta Xbox ya, ini Alter Ego Esports punya high ground defense yang kuat. Tapi ternyata ada yang terculik. Rasi di area atas ketahuan ternyata lagi mau di balik tapi nggak dikasih. Dan makan kali ini Keyboy. Hampir setengah berhasil tapi ternyata masih bisa konsil mundur. Ya, cukup aman untuknya untuk Rasi, tapi informasi telah diterima nggak ada konsil dan memaksakan base turret di bagian top lane. Keyboy bersiap dengan Terrence Revenge-nya. Tapi cukup sepertinya dengan turret base aja, lihat cewek sakit banget mundur. Tapi tahun connect ke arah Pai, kali ini Pai menjadi garda terdepan. Boots ngebuka satu buah Black Dragon Bomb. Mengincar ke arah Rossi di area belakangnya, tapi ternyata Sally Boy tertahan di area depan. Alter Ego masih bisa bertahan dengan adanya ke altar. Tapi apakah lama kali ini Sally Boy tumbang sebagai garda terdepan dari Alter Ego. Dan Sans masih mau lebih. Nino mencoba untuk mengcover. Keyboy masuk, tapi tidak ada follow up cewek. Tertahan dengan satu bocet kuda dari seorang Rasi dan masih bisa mundur. Dan kali ini pemain-pemain dari Alter Ego mereka mau coba balikin keadaannya. Tapi apakah itu cukup? Lihat Sans bakal coba untuk menarik ke arah Rasi. Tapi ingat masih ada backup dari ayah Udil. Wow, harus bermain hati-hati, nggak boleh terlalu gegabah mengingat Alter Ego sudah kehilangan 2 base turretnya. Dan itu agresivitas yang luar biasa dari Onyx ya. Mereka memaksakan dengan adanya Black Dragon Transformation untuk memusir mundur semua player dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan kalau memang dipaksakan tadi, kemungkinan Onyx juga bisa ngebalikin karena Sans pasifnya dia jelas sudah maksimal karena belum tumbang sama sekali. Dan yang bagus dari Rasi adalah dia bisa cancel Blazing Duet dari cewek. Karena pas ceweknya masuk, dia langsung di-cancel begitu saja dengan satu budget Gundo. Tapi Boots kali ini menahan Rasi di area backline-nya. Kyrie harus mundur terlebih dahulu, nggak punya Immortal. Kyrie masih bisa bertahan, tapi Pai mengejar ke arah backline-nya dan tumbang. Kali ini bentuk karena menjadi 2 untuk 1 karena cewek berhasil untuk mendapatkan trade yang begitu manis untuk Onyx. Wow, 2 team fight yang berbeda yang dimana menguntungkan untuk Onyx lagi untuk di 13 menit ini. Tapi lagi-lagi untuk di kontes Lord yang kedua ini bakal menurut aku masih bisa dipegang oleh Onyx, Om. Ya, apalagi dengan mungkin respawn time dari Kyrie yang bakal segera bergabung juga. Tapi sebentar ini masih dipancing dulu. Sebuah pancingan untuk Alter Ego apakah memang ingin mengkontes Lord sekarang, Enhance Lord. Oke, tapi ditabrak dulu. Sally Boy nggak akan dikasih akses masuk. Petrify connect dari seorang Boots berhasil menumbangkan Sally Boy. Tapi Nino masih ada di sana. Masalahnya Alter Ego Esports mereka masih punya damage yang cukup di tangan Nino. Tapi Lord yang berhasil di-reset kali ini bakal coba di-poke kembali oleh Onyx dan sepertinya bakal menunggu Kyrie saja sih. Dan dengan ada preset dari Nino di area mid ini ngebuat Onyx mereka tidak mau terlalu gegabah untuk mengamankan Lord yang kedua. Ya cukup mengagetkan karena Sally Boy terpick off bahkan belum sempat menggunakan total revolution. Black Dragon Bomb dari Boots bakal coba dibuka, membuka informasi mapnya akan cukup terang oleh Onyx dan Lord ditabak oleh seorang Boots. Ya berhasil mendapatkan Lord yang kedua dan kali ini seperti Alter Ego Esports bakal cukup struggle untuk bisa melakukan defensif
turretnya. Karena dengan gak ada 2 base turret, ini pasti Super Wave akan lebih jauh menguntungkan untuk Onyx. Ya, terlalu memaksakan mungkin tadi ya. Ketika mereka melihat, oke di depan gak ada retribution. Iya. Mereka ingin mengkontes. Tapi ternyata damage yang diberikan sangat besar sekali sehingga Celebi harus tumbang. Dan kita melihat akhirnya dengan adanya retribution dan juga adanya Kairi, Iyo. ya berarti aman tadi untuk Lord kedua ini. Iya, dan harusnya ini bisa dimaksimalkan oleh Onyx agar setidaknya mendapatkan 1 base turret terakhir dari Alter Ego Esports. Dan terlihat dengan 5 orang yang sudah mulai bersiap. 2-1-2 formasi yang akan dilakukan. Oke, tapi apakah Lord ini masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego? Mulai masuk perlahan, tapi pasti Lordnya. Sementara Kairi sudah menjegal Sillyboy di area depan. Tapi Onyx mereka bakal bermain secara objektif. Turret di area bawah yang akan menjadi pilihan dan harusnya dari Alter Ego mereka masih memiliki nafas setidaknya untuk melakukan defense di area base-nya. Ya, selama Udil masih memegang Call Altar, menurut aku Onyx nggak bakal terlalu gegabah sih untuk bisa ngebongkar pertahanan dari Alter Ego Esports. Nah ini mau gak mau harus tunggu juga Alter Ego mereka belum bisa keluar dari base mereka karena tekanan dari Super Minion juga ya. Yang sudah mulai datang secara terus-menerus. Jadi mungkin untuk di next Lord ini yang harus dikomit oleh Alter Ego kalau memang mereka mau untuk mengupayakan lah. Iya. Ada secercah harapan untuk comeback. Masih ada Pai juga sebenarnya yang bisa clear cepat. Lalu ada Nino di sini. Menurut aku apalagi damage dari Nino harusnya udah mulai berasa ya kok ya. Di menit-menit menuju ke arah late game. Tapi Rasi memang sebenarnya agak sedikit kesulitan. Dia mau culik siapa? Masalahnya bukan Assassin yang dibawa Kairi, tapi Sillyboy terculik di area mid. Oh no, ini bakal jadi berbahaya. Tapi Kiboy dengan satu potero rage yang masuk. Rasi kali ini terjebak di area depan. Masih ada kalau Altar dibalaskan ke Altar oleh kedua mid lanernya. Tapi Sans mencoba untuk bertahan. Kairi menahan dengan satu buah pressure. Tapi ternyata dari Kairi mencoba mundur. Tapi Sans hilang itu saja pun. Datang kali ini mencoba untuk mengincar ke arah Nino. Masih ada cewek yang mencoba untuk masuk ke area. Blessing duetnya enggak ternyata, tapi Rasi menyelamatkan hidup Nino. Ternyata tidak berhasil ditumbangkan oleh Boots. Terlalu memaksakan dari Onyx. Dan bahkan kali ini Pai berhasil untuk menumbangkan Kairi di sisi lainnya. Team fight yang terpisah begitu banyak untuk Onyx. Membuat Alter Ego lagi-lagi bisa dapetin satu momentum untuk mengembalikan keadaan untuk tim Alter Ego. Wow, itu agak kurang rapi menurut aku untuk Onyx ya. Karena memang tadi Boots ditujukan untuk mengantisipasi pergerakan dari Nino. Tapi sangat disayangkan dengan tim fight yang terpisah-pisah membuat Onyx-nya jadi under dari tim fight-nya Om. Ya lebih ke Nino yang memang susah untuk disentuh ya tadi. Iya. Karena Boots tadi juga untuk Black Dragon Form-nya ini agak terlambat. Oke. Jadi mau gak mau damage full tadi dilepaskan oleh Nino dan harus ditelan oleh tim Onyx. Iya, dan aku sadar tadi Rasi belum full HP ketika dia melakukan mundur ke arah base-nya. Dia balik lagi untuk memberikan backup-an ke arah Nino. Benar. Dan itu space yang banyak banget sebenarnya untuk Nino. Dia jadi bisa untuk ngecicil ke arah Boots-nya. Iya. Tapi yang sangat disayangkan Boots terlalu maksain untuk numbangin Nino. Ingat dia punya Haskell. Dia punya Berserker Fury. Iya, dia punya Quantum Charge juga. Iya, makanya. Jadi movement speed-nya benar-benar terjaga. Dan sejauh ini, Nino ini belum tumbang. Movement speed, region-nya juga. Dan bahkan Onyx mereka butuh Lord yang ketiga. Alter Ego Esports punya chance yang besar. Kalau Onyx sampai terlalu memaksakan keadaan seperti tadi, mungkin Alter Ego mereka masih bisa untuk balikin keadaan. Tapi Sillyboy ternyata yang bakal coba diincar. Tahun memang connect, tertarik dengan satu sebuah shadow sampai dia nggak punya immortal. Sillyboy tumbang udah pasti di area pertempuran Lordnya. Tapi kali ini Rasi coba untuk mengejar ke arah sisi backline yang bakal coba ditahan oleh seorang Kiboy. Sementara Kairi juga nggak punya immortal, tapi Nino sudah mulai terlihat di area pertempuran. Boots pecah immortality, bakal coba di cover. Satu buah kelantar dari seorang Sans, tapi Pai masih punya Viraga Armor. Boots nggak bisa bertahan dengan damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Rasi bakal coba untuk dikejar oleh seorang cewek. Tapi cewek terlalu memaksakan untuk mengejar ke arah Rasi dan ini jadi blunder sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Kairi masih bisa untuk mendapatkan satu buah lock kali ini? Masih berhasil untuk diamankan oleh Kiboy. Menahan di area depannya. Nino sakit banget tapi Rasi mencoba untuk bertahan. Rasi nggak tumbang. Nolak Kiboy dipaksa, dipukul mundur. Nino bakal coba untuk mengejar. Masih punya immortality. Tapi ternyata Nino bermain dengan sangat amat disiplin dan tidak mau terlalu memaksakan team fight-nya. Cewek, sayang banget. Dia kena efek Terrify tadi. Betul. Iya, makanya. Dan gak sempet pakai Purify-nya juga, jadi bisa kepanis. Tadi padahal aku lagi nungguin dia untuk balik pakai BMI-nya, tapi dia nggak balik-balik. Sampai akhirnya Udil mengeluarkan efek Terrified. Tapi kali ini Lord yang ketiga yang berhasil disecure oleh Kairi akan sia-sia begitu saja karena Onyx mereka kehilangan
prajuritnya. Iya. Iya, terutama karena ada Xbox sih, untuk high ground defense bakal kuat banget dan nggak bisa semudah itu ditembus sama Onyx. Ya, tapi sejauh ini kita melihat Alter Ego mereka tiap kali ada Lord yang keluar juga. Ini mereka tidak memiliki Celeboy. Iya, selalu dipanis. Iya, selalu terpanis lebih dahulu. Dan menurutku Alter Ego mereka punya chance kalau nanti ada Celeboy yang udah standby juga. Karena tadi kita bisa melihat ya betapa kuatnya komposisi Alter Ego 4 lawan 5. Dan menurut aku, Alter Ego mereka kehilangan Celeboy nggak masalah. Mereka masih punya Nino. Yes, Ini itu dia. problemnya adalah Nino dan juga Rasi sih menurut aku. Iya, tapi terlihat dari itemnya dengan ada 3 blade armor ini akan membuat susah Nino nantinya. Betul, jawabannya. Iya, Jawaban jawaban. untuk splash damage yang diberikan oleh Irithel sendiri. Heavy crossbow-nya dia. Dia punya Demon Hunter Sword lagi. Jadi ini tipikal seperti Keyboy, Kairi. Ini mungkin bisa rontok dengan damage yang dimiliki oleh Nino. Tapi ya balasannya ya ada pantulan damage juga 30% yang lumayan sebenarnya. Tapi ya dengan adanya Husklow sekarang yang kita tahu juga nih Husklow kan udah efeknya ada Scarlet Phantom yang masuk ke dalam, critical chance juga nambah. Jadi ini membuat Irithel menjadi salah satu mungkin marksman yang bisa dibilang kuat lah. Apalagi dengan heavy crossbow-nya kan. Dari ultimate-nya cooldown-nya juga di late game. Ini hanya di angka 13-15 second. Dia ngaum aja itu udah serem sebenarnya. sakit ya? Iya, tapi cewek terlihat di depan mata oleh Celeboy. Bakal coba ditarik. Shadow Stampede memang punya immortal dari Celeboy. Tapi Kairi datang kali ini sebagai garda terdepan dari Onyx Suns. Jangan terlalu memaksakan. Karena lihat pergerakan positioning dari Nino ini safe banget. Dia diapit sama Rasi, diapit sama Celeboy. Belakangnya ada Pai yang membakar pemain-pemain dari Onyx. Iya, tapi memang kalau misalnya team fight di luar area base gitu ya, itu bakal cukup merepotkan loh. Karena Alter Ego bakal diserang dari sisi belakang dengan adanya Yuzong dari boot. Dan mungkin split push bisa dibawakan sama Onyx. Cewek. Di sini dengan rotasi BME-nya. Ya sebenarnya yang ditunggu dari Alter Ego ini split push dari Onyx. Iya. 3-2 ini selalu di set up loh dari tadi. Dan tadi waktu tumbang pertama kan buat Celeboy-nya, ini karena mereka lagi setup 3-2 juga nungguin siapa yang bakal split push. Ternyata nggak ada, Onyx lebih prepare untuk tim fight besar di Lord. Nih, tapi Onyx di sini tahu banget mereka butuh damage dari cewek juga sih. Untuk setidaknya melumat pemain-pemain dari Alter Ego Esports sendiri ya. Karena ngelihat Boots yang tumbang berkali-kali, yang bisa dibilang dia bakal jadi sandbag untuk Onyx. Karena Kairi nggak boleh sampai tumbang. Kalau Kairi tumbang udah pasti Lordnya bisa disekir oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ya, dan yang jadi masalah adalah ini targeting dari Rasi benar-benar ke arah Boots terus-menerus. Terlihat Boots bisa langsung dipanis mengingat karena Boots sendiri yang nggak bawa spell ataupun apapun itu untuk bisa melarikan diri dari Duel of Dragon. Nah ya, masalahnya Immortal masih hanya ada di tangan dari Keyboy. Keyboy. Iya. Kairi pun gak punya Immortal, Gila-gila, Celeboy Pai. masih punya Immortal. Lihat Pai, wah dibakar semua yang di depan mata. Dan bahkan Keyboy pun sampai dipukul mundur. Nino bakal fokus untuk objektif turretnya. Tapi kali ini Kairi bertemu dengan Pai di garda depan. Cewek hanya ngepok saja dari area belakangnya. Sementara pemain-pemain dari Alter Ego, mereka juga gak mau terlalu overcommit untuk memasuki ke area Lord. Karena mereka tahu mereka pengen kecilin mapnya Onyx. Mereka pengen invasi ke area jungle dari pemain-pemain Onyx. Mereka pengen nge-push minion ya. Biar distraction yang dilakukan sama Alter Ego Esports ini ngebuat Onyx gak nyaman. Itu 3-2 selalu nih, couple di atasnya, Rasi, Nino. Jalan secara terus-menerus karena mereka berusaha untuk mengintai juga. Di top lane ini lagi dibagusin laning-nya untuk Alter Ego. Itu win-win solution buat Rasi dan juga Nino. Benar. Rasi kalau kepok ada Nino yang bantu pok ya kan. Kalau misalnya Nino kepok ada Rasi. Tapi Town connect ke arah Celeboy. Dan bahkan dari Retribution sudah digunakan oleh Celeboy untuk memberikan efek slow ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan ini harusnya jadi informasi selama 20 detik ke depan Celeboy harus narik ulur Lordnya. Ya, dan menurut aku ini Onyx udah belajar sih. Target mereka bukan Celeboy. Karena kalau bisa sampai di all in, ini Ninonya bakal bebas. Ya, mereka lagi cari caranya nih. Gimana caranya mereka bisa nge-secure itu Nino tengah. dulu. Tapi ya tengah sih menurut aku ya ini harus diwaspadai juga ya. Oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Apalagi kan Super Minion udah mulai berjalan dari base-nya Onyx. Ya, dan meskipun pressure dari Onyx tanpa henti, ada defense ke arah Pai. Pai mungkin hanya Virago Armor aja yang dipecahkan. Tapi nggak mau terlalu overcommit juga dari Onyx untuk menumbangkan Pai. Kalau Pai tumbang, lagi-lagi problem kedua adalah gimana Ninonya ini bisa diculik oleh pemain dari Onyx. Menurut aku ke altar dari Sun sekarang udah bukan jawaban juga kok. Benar, karena sama-sama punya cult altar ya. Iya. Dan ini lini depan dari Alter Ego mereka strong banget dan yang harus Conceal. diwaspadai Nino dan juga Rasi. Wah ini conceal play yang menyeramkan dari Rasi. Karena Rasi bisa jadi kunci yang penting apalagi. Sekarang kedua god lanernya mereka yang bakal coba untuk melakukan split push. Cewek bakal coba di cover sama Suns. Dan gimana caranya ini Lord akan terus di PHP-in oleh kedua jungler. Ya, ini menurut aku bakal coba dikaiting-kaiting terus sih. Sampai nunggu momen Rasi kayak sekarang nih. Kalau Rasi sampai keculik ini bahaya. Karena gak akan ada yang bisa nge-cover Ninonya kecuali Udil dan juga Pai.
Oke, tapi untuk di area Lord coba untuk mengkiting sedikit demi sedikit. Keyboy masuk satu buat Tyrant Revenge yang tidak mengenai siapapun. Udil masih punya satu buat altar. Tapi dari sisi belakang ternyata Rasi mulai datang kali ini. Cewek bakal coba ambil posisi ini terlebih dahulu. Karena altar memang sudah dibuka oleh kedua mid laner. Tapi Boot mengudara di area atas. Belum turun bahkan sama sekali. Tapi Kairi bakal coba dipaksa, dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Alter Ego Pai. Di sini hanya membakar Rasi. Ternyata mengecek map bukan cewek yang ditemukan tapi melainkan adalah Keyboy. Dan terlihat di bagian bawah masih cukup struggle. Udil terlihat di depan mata. Kali ini Boots mengincar ke arah seorang Nino tapi dia damage dari Nino sakit banget. Cewek masuk dengan satu bulan basic dua tembakan Nino tumpang di tangan cewek. Masih mau lebih. Baik kali ini punya Last Insanity tapi Kairi tidak akan mudah ditumbangkan. Sally Boy hilang begitu saja. Gak punya immortality dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain kedua. Sementara Chili Boy harus hilang begitu saja. Dua pemain dari Alter Ego mencoba bertahan tapi Pai masih punya flicker untuk mundur. Cewek bakal coba mengejar tapi masih ada Ayah Udil yang mencoba untuk mengcover Pai yang masih punya immortality tapi tidak punya kesempatan besar untuk melakukan defense. Karena kali ini lihat loh dari minion yang sudah mulai masuk. Keyboy masuk dengan satu buat Tyrant Revenge. Udil bakal coba ditahan dan terkena stun. Udil masih bisa survive tapi Onyx akan lebih berfokus terhadap base-nya dan 1-0 diamankan oleh Onyx. Dan Alter Ego mereka harus merelakan game pertama mereka. Dan match point di tangan Onyx Esports. Apakah Alter Ego masih bisa untuk membalaskan? Atau Onyx akan menutup di series kali ini? So MPL Arena mana tepuk tangannya? Alter Champs. Jangan mau patah semangat ya Alter Champs ya. Tetap memberikan dukungan tentunya. Karena itu yang dibutuhkan sama Alter Ego sekarang ini. Ya, yang pasti dengan match point di tangan Onyx, apakah Alter Ego bisa membawa match ini ke game yang ketiga? Untuk di menit awal, Celi Boy cukup struggle sepertinya dengan adanya Sans yang sudah memberikan gangguan hampir saja tercuri. Tapi untung masih ada retribution yang dikeluarkan oleh Celi Boy. Oke. Dan Celi Boy kalau udah pakai Martis, ini udah kayak kerasukan dong. Iya sih. Bener gak sih? Bener. Tapi kita bisa melihat dari emblemnya juga ya. Kaditanya dengan Assassin, Penetration, Rapture juga dimainkan. Jadi ini jelas ngincar untuk one hit shot dari Kadita. Dan yang bagusnya dari Onyx sendiri, mereka tahu lawan mereka adalah Kadita. Mereka nggak kasih space rumputnya buat si Kadita ini. Ya, itu langsung masuk semua tadi dari early game ya. Iya. Jadi buying time yang bagus dari Onyx. Karena tadi untuk start buff sendiri, di start dari orange. Bukan dari purple. Iya, mereka tahu ya nggak mau kasih space ke arah Kaditanya biar nggak bisa ngeganggu ke arah jungle yang dia miliki Kairi juga. Tapi kali ini dari Alter Ego mereka di pressure di area bawah. Keyboy dengan puppet string yang menyebalkan, immobilize, efek ini bakal mengganggu Nino banget nih. Ya, dan harusnya untuk di early game ini bakal cukup repotan tapi Pai. Oke, Pai kali ini masih 1v1 dengan Kairi tadi, namun dari Kairi pun tidak terlalu memaksakan karena dia tahu pergerakan dari Sally Boy yang udah dapetin level 4-nya juga. Jadi Decimation bisa aja melumpuhkan Kairi. Ya, dan yang kita lihat ya dari segi emblem yang dipakai sama Alter Ego Esports ini, Sally Boy menggunakan Assassin Emblem juga. Jadi yang bakal menjadi badan atau sandbag dari Alter Ego cuman ada di Pai aja. Jadi mereka ngincar untuk pemberian damage yang besar di early game ya. Iya. Dan Onyx mereka punya boots untuk garis depan. Boots. Masalahnya apakah Boots ini bisa menahan 4 pemain dari Alter Ego yang terpaksa dari Onyx mereka nggak bisa kontes. Dan Alter Ego berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Ya, dan ini emang strategi yang dijalankan oleh Onyx sih. Mereka sadar kalau misalnya membawa Link cukup riskan untuk kontes turtle di menit yang kedua ini. Jadi mereka prefer untuk mensecure dulu pola farming dari Kairi. Apalagi lawannya yang punya sisi semacam Arlott, Sally Boy yang kerasukan Martis ya. Jadi ini kayaknya bukan wise decision juga untuk Kairi melakukan kontes ke objektif turtle pertama. Nah, dan dengan kehadiran Angela ini ya, ini bakal bisa menetralkan Astral Recall yang dilepaskan. Lihat dia bakal gak terlalu sering pulang lah karena ada efek heal. Nyebelin sih. Ya. Novaria tuh nyebelin banget. Dan kayaknya Alter Ego mendapat dukungan dari Radit Overkill. Sementara Onyx masih bisa mendominasi untuk talent prediction di game yang kedua. Ya, tapi untuk kali ini sebenarnya Alter Ego Esports punya chance yang besar untuk memaksimalkan di bagian bawah. Oke, sementara cewek bakal coba diganggu kali ini. Mengusir semua pemain-pemain dari Alter Ego. Satu buah hardcast sudah masuk. Tapi Celi Boy bakal coba untuk memaksakan ke di area bawah. Enggak, ternyata Sans
Membuka map ternyata ada Udil yang menyeberang dengan satu borrow wave namun belum bisa untuk menumbangkan pemain-main dari Onyx. Udil akan dipukul mundur juga. Ya, dan dengan membawa lineup seperti ini ya, Onyx dari ceweknya itu bakal cukup susah sih menurut aku untuk bisa mecahin crossbow of tank ya. Weakness point mungkin bakal bisa dipecahkan dari Pai aja nantinya. Tapi itu pun juga memaksa Alter Ego untuk nggak bisa terlalu dekat dengan cewek. Ya, karena ada Kiboy ya tadi ya. Dan ya sekali lagi untuk geng 4 pemain tadi ke bottom lane ini belum ada hasil positif bagi Alter Ego. Kecuali mereka mau coba buat ganggu. Shadow Stampede dari seorang Sans menarik Pai, tapi Pai sepertinya masih terlalu tanky. Masih ada backup yang begitu cepat darang dari Alter Ego. Sementara Pai bakal coba ditahan oleh Sans. Kali ini Boots bakal on one situation dengan Sally Boy. Dan Pai, terkena damage yang begitu banyak. Dan Town Connect memang first blood berhasil diamankan oleh Sans. Kali ini by Samsung dalam si S23. Tapi Sally Boy bakal coba untuk mengganggu dan ternyata tidak berhasil untuk menculik ke arah orange-nya. Malah orange-nya berhasil diamankan oleh Sans. Wow, itu hampir aja sebenarnya ya. Itu bukan hampir, itu rugi besar buat Alter Ego. Karena plating, lihat plating gold ternyata sini diambil dari satu wave minion plus plating gold yang hampir selesai buat Kairi. Ya, dan bahkan nggak ada pertukaran di sana karena Orange Buff-nya diamankan sama Sans. Dan Turtle yang kedua menjadi keuntungan untuk Onyx selanjutnya dan ini benar-benar dikuasain banget untuk 4 menit pertama oleh Onyx. Ini bisa jadi efek snowballing sih sebenarnya untuk Onyx. Tapi apakah Alter Ego akan membiarkan hal tersebut kegagalan yang pertama? Tapi Sally Boy kali ini berhasil untuk mendapatkan purple ya. Dan sementara bakal coba dipaksa team fight-nya. Udil memang hilang di tangan seorang Sans. Tapi di sisi lain cewek ngebuka crossbow tank ke tangan Pai kali ini. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Hargan memang sudah keluar dari seorang Kiboy. Tapi Pai akan menjadi korban yang kedua. Setidaknya trade-nya jalan tapi Nino terlihat di depan mata masih punya altar. Boots bakal coba untuk mengejar Nino. Apakah masih bisa mundur kali ini gak punya flicker dari Nino. Tempest of Blade dari Kairi namun Boots yang akan mengamankan poin kill tersebut. Ya, dimaksimalkan dengan sangat manis ya karena tadi Nino yang terlihat join ke dalam mid lane. Tapi sangat disayangkan adalah masih ada Call Altar yang membuat Sansnya gak bisa ke pick off dan bahkan sempat tertarik sama Shadow Stampede. Wow, ya sini strong team fight ya. Sudah mulai didapetin oleh Onyx yang tadinya Alter Ego berusaha untuk nge-raid masuk ke jungle milik Onyx, tapi mereka terpanis di sana. Ya, tapi ingat purple buff gak dipegang sama Kairi, harusnya sedikit demi sedikit ini akan membuat nantinya pergerakan dari Alter Ego lebih diuntungkan sih untuk 2 menit ke depan. Tapi menurut aku memang Sally Boy berani banget sih ketika dia udah bawa Matis, dia berani untuk invasi ke area jungle dari lawannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa sendirian. Karena ingat di tangan pemain-pemain Onyx ini ada Faramis. Yang dimana kalau Sally Boy terlalu jauh dari kawan-kawan pemain Alter Ego Esport, meskipun dia bisa setidaknya ya ngepok satu pemain dari Onyx ini sampai low, tapi ke altar dari Sans ini menyelamatkan dan mengubah segala sesuatu untuk Onyx. Iya, dan harus kita ingat juga kalau misalnya front lane atau sandback dari Alter Ego Esports adalah Pai. Dan ingat, Pai memakai Arlot dan bukan hero yang bisa escape ketika dia maju ke bagian depan. Udil bahkan gak dikasih kesempatan untuk ngeculik satu pemain dengan round wave-nya. Karena Boots meskipun terlihat sebagai garda depan dari Onyx, tapi bukan dia yang mau diculik sama Udil kok. Nah ini belum kelihatan sama sekali ya tadi. Dan akhirnya memang purple buff berhasil untuk di-screen, tapi top lane-nya. Top lane, Pai. Tumbangkah di tangan seorang cewek dengan crossbow tank yang terbuka lebar. 2 pemain tapi ternyata di area bawah. Kairi berhasil menjadi pertukaran. Tapi Nino hilang juga kali ini. 2 pemain dari Alter Ego hilang begitu saja. Trade-nya masih berjalan dari Onyx. Tapi kali ini kita melihat Sally Boy memiliki kesempatan yang besar tentunya untuk mengamankan Turtle tanpa adanya Kairi. Tapi Udil mulai datang, Petrify Connect, Round Wave memang dibuka begitu saja. Tapi ternyata Sally Boy yang berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Tapi Call Altar di tangan seorang Sans membuat Boots tentunya masih bisa bertahan. Dan ternyata lebih bahaya lagi, lebih rugi lagi karena Sally Boy yang hilang ke Wawa. Iya, satu turtle, tapi memang harus dibalaskan juga ya tadi. Dengan tumbangnya Sally Boy sendiri. Tapi Onyx sejauh ini mereka memang masih unggul. Tapi trade off-nya adalah yaitu tadi jungle yang hilang yang akan membuat Kairi bebas untuk farming kembali. Iya. Lihat gimana tadi Kiboy yang selalu memainkan Pai ya. Karena yang aku mention lagi kalau misalnya Pai ini nggak bisa escape ketika dia sudah masuk ke lini depan. Dan dengan ada puppet string itu akan merepotkan banget sih Pai untuk inisiasi. Ya, dan Tapi masalahnya Pai ini sampai tumbang 3 kali loh kok. ya karena memang ya itu tadi one way ticket juga sih. One way sebenarnya. ticket, Ya, benar. Iya, lompat makanya. ke depan, defense gaze-nya aktif, is okay. Tapi kalau udah habis semua source skill-nya ya mau nggak mau. Dia Apalagi harus kalau jalan ke dia belakang. 1 lawan 2 kayak tadi ya di atas ya. Ini tentunya ngebuat Pai akan lebih susah sih survive-nya sendiri. Yep. Meskipun aku tahu Marlot ini salah satu hero yang cukup mandiri ya untuk melakukan kill cepat, untuk melakukan split push.
Tapi kalau diganyang 3-2 orang sih ya lumayan nangis lagi. Apalagi sampai cewek kebuka crossbow tanknya. Iya, dan Celi Boy ternyata langsung full build ke arah item defensif. Ada Guardian Helmet dan juga si leg blades di sana yang langsung dibikin oleh Celi Boy. Ya, dan mau gak mau itu sebenarnya untuk item defense. Iya. Tapi sejauh ini belum ada setup perfect dari Udil. Belum bisa sih kayak kalau awal. Tapi meskipun kita ngelihat dari Udil yang bakal coba dipanis, Robert terpaksa digunakan untuk Udil biar dia bisa kabur dari kejaran Kairi sendiri. Ya, itu benar-benar manis banget ya inisiasi yang coba dilakukan meskipun Onyx lebih sadar nih untuk bisa escape. Karena tadi fokusnya ke arah Kairi, untungnya Kairi masih ada Finch Poise. Sans ngeselin banget ya. Dia maju pelan-pelan, dia tahu karena Celi Boy nggak bakalan mau ngepanis Sans di sini. Kayak masih punya altar, dia harus tunggu backupan dari pemain-pemain alter ego. Dan sementara kali ini dari Nino, punya Rena Sapati dan satu buah bandit tadi yang hanya ngepuk ke arah pemain-pemain dari Onyx saja. Dan Kairi udah mulai join ke area objektif yang sudah mulai muncul tentunya di menit ke-9. Ini cukup susah untuk alter ego. Kenapa? Karena dari tadi Udil masih belum bisa mendapatkan poin pick off-nya sampai di menit ke-9 ini. Tapi menurut aku Kairi juga mainnya nggak nyaman karena dia tahu efek sisi dari alter ego terlalu banyak. Ya, kali lebih ke nunggu ya, lebih nyantai. Eksekutor kali ya. Betul. Tapi kali ini lihat Celi Boy bertahan di area depannya, mencoba untuk kabur Asura Aura tapi Boots ternyata flicker masuk ke arah Celi Boy. Crossbow memang terbuka dari cewek dan itu membuat space yang banyak untuk Kairi bisa berhasil untuk mendapatkan Lord pertama mereka. Sementara Sans masih bertahan di area midnya, Shadow Stampede ke arah Pai. Pai bakal coba dipukul mundur oleh satu damage basic attack dari seorang cewek itu cukup. Wow, itu memukul mundur semua player. Bahkan untuk kali ini Lord yang pertama bergerak tapi di bagian tengah coba untuk memberikan defense mekanismenya di mana Nino juga Rasi bersiap. Nah masalahnya ini memang masih Lord yang pertama. Lord yang belum enhance juga ke bawah. Tapi Kairi harus berhati-hati. Petrify soalnya dimiliki sama seorang Udil tapi masih ada sama Soulblade. Dan bahkan Hardguard-nya menyelamatkan hidup dari Kairi. Pai mencoba untuk bertahan di area depan tapi ternyata Kairi hanya tarik ulur saja karena Onyx mau bermain secara objektif. Ya, itu dimaksimalkan dengan sangat manis dan lihat inisiasi dari raw wave-nya Udil yang gagal berkali-kali dengan adanya sisi yang dimiliki sama Boots. Itu benar-benar susah banget sih dia bisa buat raw wave. Ya, belum lagi masih ada Tempest of Blood juga. Dan ya itu adalah distraction ya karena cewek dia masih split. Jadi 4-1 yang dimainkan oleh Onyx ini berjalan sesuai skenario mereka. Dan yang aku suka adalah Boots dia nggak sayang banget untuk nyimpen flickernya. Karena dia tahu satu pick off mahal aja ke arah pemain alter ego itu bisa ngebuat Onyx space-nya banyak banget. Ya, tapi lihat sih, satu Lord langsung 3 lane berhasil dikuasai oleh Onyx. Ya itu yang aku bilang karena mereka berhasil untuk nge-pick off satu dulu dari Alter Ego Esports. Mereka coba untuk nge-press dari area landingnya. Super Minion juga yang masih berjalan. Ini yang dimaksimalkan sama pemain-pemain dari Onyx yang membuat perbedaan networknya 8.200 di menit ke-11 dan Pai sendirian 1 versus 4 meskipun ada Hardguard tapi Celi Boy mencoba untuk memberikan backup tapi tahunnya connect karena Pai membuat Pai tidak bisa mundur. Satu buah Tempest Soulblade dibuka oleh Kairi tapi ternyata Nino terjepit di belakang untuk Nino masih bisa mundur. Udil datang menculik ke arah seorang Kairi tapi ternyata Nino masih bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Onyx dan cewek lihat free banget masuk ke area base-nya. Mencoba untuk fokus ke area base dari tim Alter Ego. Celi Boy harus mundur. Crossbow yang terbuka namun cewek sepertinya tidak mau terlalu memaksakan di area base dari Alter Ego Esports. Ya itu benar-benar damage dari Ghostbuster yang sakit banget diterima oleh Nino dan Nino nggak bisa untuk selamat dengan 1 pixel HP lagi. Tapi terlihat di bagian tengah sana. Boots memang tahun ke arah Celi Boy tapi Celi Boy kali ini masih bisa mundur, masih punya Mortal Coil. Masih punya immune juga dari serang Celi Boy sehingga tidak mudah untuk ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Ya, sepertinya masuk ke mid game seperti ini Alter Ego masih belum menemukan winning conditions-nya sih. Karena sejauh yang aku lihat ya dari Udil masih cukup struggle banget buat bisa nge-pick off karena mungkin under dari farm dan under dari item, Om. Ya, yang buat sulit juga mereka gak bisa buka untuk langsung targetin ke Kairi ya. Iya. Kairi tadi waktu dia tumbang, itu semua short kill dari Alter Ego udah habis atau dari Onyx-nya baru tuh. Akhirnya Udil bisa masuk lewat belakang, nge-flank. Dan Celi Boy terpaksa merelakan orange-nya diamankan cewek karena dia tahu retribution yang harus dipakai oleh Celi Boy di next lord-nya. Ini penting banget. Karena kalau dia pakai tadi retribution-nya udah pasti dia nggak bisa menang duel dengan pemain-pemain Onyx nanti di area river. Ya, dan untuk Lord yang kedua menurut aku Alter Ego Esports bakal cukup struggle sih kalau misalnya mau coba untuk kontes. Mereka better untuk cari aja positioning yang bagus agar setidaknya Udil dapetin sweet spot untuk bisa membackup lawan. Gak bisa ini Super Minion masuk terus dari area atas dan kemungkinan Onyx mereka akan mengamankan satu Lord tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports. Karena dominasi dari Onyx ini udah snowballing dari yang tadi ya kok ya. Yap, betul. Momen yang Celi Boy terlalu lama di area atas tuh. Dan lihat dari bagaimana linknya juga udah unggul 3.000.
bukan hanya dari Link semisalnya, marksman-nya, mid lane-nya ini unggul sangat-sangat jauh. Jauh banget. Jadi damager semua nih yang lagi unggul sekarang. Dan untuk item defense yang mau gak mau harus di-build up oleh Alter Ego yang berarti mereka bakal tertinggal. Tapi Udil menemukan Kairi di tengah jalan. Kali ini bersama dengan seorang T-Boy. Tapi ternyata respect sepertinya. Damage dari seorang Rasi. Wah. Satu buah Astral Recall yang memberikan ancaman ke arah Kairi. Dan tentunya permainan disiplin akan dibawakan oleh Onyx sembari Lord yang sudah mulai berjalan di area bawah. Dan Alter Ego mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Ya itu benar-benar damage yang luar biasa meskipun kali ini Jellyboy. Jellyboy menahan di area depan, melakukan clear cepat kali ini. Sementara Sans mulai bergentayangan di area base dari Alter Ego Esports. Dan sepertinya Onyx juga tidak mau terlalu overcommit. Karena Kairi masih mencoba untuk mendapatkan purple, semua invasi jungle dilakukan oleh Kairi. Tapi Jellyboy jangan terlalu depan, memang punya Ashura Aura, memang punya Mortal Coil. Tapi Spy masuk ke area depannya kali ini. Satu bukul latar mencoba untuk menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Onyx. Tapi Kairi mulai datang, tahun konik ke arah Pai. Dan Kairi berhasil untuk merupakan Pai. Tapi di sisi lain, cewek yang bertahan, Udil mengusir posisi dari Boots dengan satu buah rompet. Tapi Jellyboy bakal ditahankan, enggak, ternyata masih bisa di-cover dengan sangat baik di tangan Nino. Ya, lagi-lagi one way ticket dari Pai ya. Dia dapetin momen yang bagus. Cuman yang jadi problem adalah Jellyboy nggak bisa menggunakan Decimate-nya karena ada perlindungan dari Soul Altar. Iya, dan membuat akhirnya Pai-nya bisa kepanis. Dan Kairi kali ini udah melihat ada satu buah momentum yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Kairi. Jellyboy tertahan di area depan yang punya immortality. Dan tumbang kali ini dari seorang Jellyboy. 3 pemain tersisa dari Alter Ego Esports. Onyx mereka sudah mulai menggurui pemain-pemain dari Alter Ego di kandangnya mereka sendiri. Tapi masalahnya landingnya masih ditunggu oleh Onyx. Dan sepertinya mereka juga tidak mau terlalu memaksakan. Karena mereka tahu posisi dari Pai sudah muncul. Ya ini harus sabar juga sih sebenarnya buat Onyx maupun untuk Alter Ego-nya. Tapi dari Onyx, mereka unggul, mereka langsung tarik mundur ke belakang. Dan tadi eksekusi dari Kairi, ini luar biasanya adalah dia sabar banget. Dia nunggu ketika habis tadi source skill dari Pai, baru dia masuk untuk menargetkan numbangin Pai. Karena untuk damager yang lain mereka masih punya cewek. Dan ceweknya lah yang tadi terkena hard guard kan, yang pada akhirnya yang bisa sustain, survive, dapetin untuk bottom base talentnya. Iya, dan dua support hero dari Onyx ini loh selalu menyulitkan mereka meskipun rope wave. Boots kali ini terkena petrify dan hilang di tangan seorang Jellyboy. Setidaknya pertarungan akan menjadi 4 melawan 5 untuk Onyx. Tapi Alter Ego Esports apakah mereka mau maksain team fight-nya kali ini? Mereka punya jumlah yang lebih banyak dibandingkan pemain-pemain dari Onyx. Tapi Sans masih akan menahan di area depan ya. Jellyboy hanya di poke aja, tapi itu poke aja dari seorang Farami sakit banget loh. Sakit banget. Sakit banget dan bayangkan satu pick off itu membutuhkan 4 ultimate yang dikeluarkan oleh Alter Ego Esports dan mereka nggak siap nih untuk bisa kontes di area Lord yang ketiga. Hati-hati backdoor ini bisa aja kejadian juga sih di tangan dari Kairi. Ya dan bahkan ya nih ada split push yang bisa dimainkan. Kairi mencoba untuk mengincar ke arah Jellyboy, tapi Toplet dibuka begitu saja. Memang ada hard guard di tangan dari Kiboy yang ternyata memang belum terlalu memaksakan juga karena memang itu dari Nino. Udah kasih tembakan peringatan. Itu untungnya ada Mortal Coil yang dikeluarkan. Kalau nggak itu damage dari Ghostbusters sakit banget dan Sans hampir ke pick off. Itu dia kena Reneria, kena Astral Recolia ya kan. Ditelan semuanya, tapi ya gak tumbang-tumbang juga, 507 buat Sans. Iya, meskipun kalau dia tumbang pun aku rasa pasisnya masih nyala sih. Ya masih ada kan, stacknya udah maksimal. Iya, dia juga belum tumbang sama sekali kok. Iya benar, makanya 507, terus juga ceweknya susah untuk di pick off, ini sebelah salah. Tiap kali mau masuk ke altar, siap. Kalau mau lebih dalam lagi, semisal sudah habis semuanya, ada hard guard lagi. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan berkat double support yang dimainkan Onyx. Oh, tapi Lordnya bakal coba dipotong sepertinya oleh Alter Ego Esports. Sans, itu untung gak kena Astral Recall-nya. Tapi Boots kali ini udah menahan Jellyboy di garda depan. Kairi mulai datang. Masih ada Defiant Sword kali ini dari seorang Kairi. Dan bahkan, Deal menculik Kiboy di area belakangnya. Dan bahkan itu satu inisiasi yang begitu bagus. Tapi akan di-trade juga cukup cepat oleh Kairi. Dan sementara kali ini menjadi 4 melawan 4. Cewek masih dengan posisi yang begitu aman. Tapi masalahnya yang gak aman adalah damage dari Rasi. Dan Boots terkena efek slow dari Nino kali ini. Masih ada penata dari Sans ternyata yang menyelamatkan hidup dari Boots. Itu hampir aja ada point pick off kepada Alter Ego Esports. Dan lagi-lagi ya Alter Ego meskipun mereka yang aku bisa bilang dari segi team fight ini positioningnya udah bagus banget. Meskipun Onyx selalu bisa memaksimalkan dengan adanya pressure yang mereka terus lakukan Om. Nah ini impact playernya Sans benar-benar luar biasa lagi ya. Iya. Ini penyelamatan demi penyelamatan dan juga damage yang bisa diberikan. Selain sakit, supportnya juga ini berasa untuk tim Onyx. Dan trade yang terjadi tadi memang yang didapetin ini Kiboy, cuman mid laner tukar roamer. Ini agak sedikit pincang nantinya, apalagi untuk one shotnya kan ke arah roamernya.
Dimana yang target seharusnya yang harus dicapai adalah mendapatkan link. Dan Iya. memang susah ya buat dapetin linknya. Ada Tempest of Blade, Petrify mungkin harus siap. Belum Iya. lagi backup-nya masih ada Hard Guard. Iya, tapi menurut aku masuk ke late game nanti di atas menit ke-20 dengan source damage yang cukup gitu dari Rasi dan juga Nino. Ini harus hati-hati banget nih, terutama untuk cewek ya. Karena bisa aja one shot dari rapatnya juga Astral Recall yang dikombokan itu bisa mempanis dirinya. Dan itu tugas dari Boots sih sebenarnya menurut aku. Karena Boots yang harus buka map terang untuk Onyx Waduh, Blood Wings. dan Bloodwings di tangan Kiboy. Oke. Ini Angela damage ya. Tapi Angela Damage nanti ya, di patch berikutnya. Gede banget. Bakal heal- lebih sakit Iya, ya. bakal healnya worth it lebih banget gede, ya. nambah shieldnya lebih banyak. Kapan tuh patch ya? Nanti, sabar, bulan depan kayaknya. Oh bulan depan. Kisi-kisi guys. Kisi-kisi. Dari Kawawa ya. Dan kali ini Boots, menurut aku Sally Boy, Waduh. mereka dari Alter Ego punya damage yang cukup sih dari Rasi dan juga Nino. Tapi masalahnya, itu cewek juga udah boleh respect dengan damage range jauh ya. Iya. Dari Alter Ego Esport yang udah dibahas sama Radit tadi. Iya, itu yang tadi aku mention ya. Kalau misalnya masuk di menit ke-20 di mana Rasi udah full item dan juga Nino, harus hati-hati banget karena combo dari Astral Recall dan juga Renner Apathy itu bisa mempick off satu player ini belakang dari Onyx. Nah, apalagi mereka semenjak kejadian tadi Kiboy keculik sama Udil, ini Sans jadi rajin untuk buka map. Buka map, masuk ke area rumputnya. Karena pergerakan dari Udil ini bisa menculik tanpa diketahui oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan mereka sampai butuh Lord yang keempat kok. Iya. Dan memang tugas untuk buka rumput, melihat ke dalam rumput ini ada di tangan Novaria. Iya. Jadi jangan sampai memang keculik, tapi lagi dan lagi sih. Tunggulan adanya Link adalah split push. Oh ya, tapi masalahnya Link ini pun bisa terculik kalau dia terlalu sendirian di area bawah. Pai udah menahan, Kairi dibuka Tempest of Blade kali ini. Wow, itu mahal sih menurut aku ya. Dengan gak ada Tempest of Blade, Battle of Retribution jadi bakal semakin susah untuk Onyx. Dan mau gak mau nih, Onyx harus bermain lebih hati-hati lagi karena 20 detik depan gak ada Tempest of Blade dari Kairi. Iya, masalahnya sekarang Lordnya masih bisa ditahan juga oleh Sally Boy. Yang dimana Lord setengah darah ini penting banget untuk Alter Ego, bahkan untuk Kairi juga. Yang dimana Kairi memang udah gak punya Tempest of Blade, tapi Sally Boy tertahan di garda depannya. Cewek, akan ada hard guard yang masuk kali ini ke arah cewek, tapi Boots berada di garda depannya menahan Sally Boy. Pai memang masuk dengan satu buah Final Slash, tapi apakah Nino hilang begitu saja di tangan seorang Kairi? Dia memang ngebuka dengan satu buah Rockman, tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Cewek Cosmosing ke arah pemain-pemain dari Alter Ego dan Udil tumbang di tangan seorang Sans. Rasi coba bakal dikejar dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Rasi di sisi belakangnya dan menahan kali ini Pai. Coba bakal dikasih pulang, bakal coba one situation dengan seorang cewek. Dan bahkan lihat dari cewek asik banget Winter Transit dan Kiboy bakal menunggu kali ini Pai tidak akan bisa berbuat banyak dan wipe out didapatkan dan Onyx berhasil untuk membuka Alter Ego 2-0.